Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barusan Fikri dan NIM 17.056-20057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai rancangan seminar proposal saya dengan judul Analisa Preferensi Kerja bagi Generasi Z dengan menggunakan metode conjoint analysis. Kita mulai dari latar belakang. Tentunya latar belakang dari penelitian ini dilatar belakangi karena adanya konflik antar generasi yang tertanam sejak lama. Menurut Shizuka tahun 2023, hal ini disebabkan karena banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang akan meramaikan dunia kerja sehingga berpotensi membuat gap antar generasi sehingga akan menimbulkan sebuah konflik. Selain itu juga, konflik antar generasi disebabkan karena kritik dari generasi tua ke generasi yang lebih muda, serta penolakan dari generasi tua ke generasi muda dan ketidaksepakatan antar generasi menurut Zhang dan WB tahun 2022. Selain itu, kritik yang disampaikan juga terdiri atas komentar yang kurang setuju dan dinilai tidak sopan. Selain itu juga, gap antar generasi disebabkan karena gangguan kognitif yang bisa menjadi salah satu faktor pemicunya konflik antar generasi. Misalnya, seperti nasihat yang tidak diminta, pengasuhan yang berlebihan, dan pertanyaan yang dinilai terlalu pribadi. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya konflik antar generasi? Konflik antar generasi bisa dicegah dengan adanya studi antar generasi. Studi antar generasi dinilai menjadi salah satu hal yang penting sehingga dapat menjadi peluang untuk pertukaran pengalaman dan pengetahuan dan nilai antar generasi. Melalui studi antar generasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, nilai tambah, dan mengenal lebih dalam karakteristik serta value antar generasi, baik generasi X, Y, maupun generasi Z. Selain itu pula, di setiap generasi memiliki karakteristiknya tersendiri, seperti misalnya generasi X, dinilai bahwasannya generasi X memiliki sifat individualis, apatis, dan tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Selain itu juga generasi X dinilai generasi yang sangat mirip dengan baby boomer, seperti idealis, workaholic, dan tentunya memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Generasi Y memiliki karakteristik dinilai sebagai generasi yang sangat berkompeten dalam pengetahuan digital serta mudah bagi mereka untuk mengetahui pengetahuan di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi. Selain itu, generasi Y mudah menerima adanya perubahan. Dalam hal sosial, generasi Y lebih senang memiliki pertemanan yang bersifat virtual, sehingga mereka lebih senang memelihara hubungan melalui sosial media. Lebih lanjut, generasi Z memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital secara efisien sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan dinilai lebih efisien. Selain itu juga generasi Z dinilai generasi yang mudah beradaptasi dan menerima inovasi. Dan generasi Z lebih nyaman untuk bekerja secara fleksibel atau bekerja di berbagai tempat atau work from anything. Selain itu juga generasi X, Y maupun Z memiliki preferensi dalam pekerjaannya yang berbeda-beda. Seperti generasi X, mereka lebih mengutamakan work-life balance, gaji yang tinggi, fleksibilitas kerja, dan pekerjaan yang menantang. Selain itu juga generasi Y memiliki preferensi seperti kemajuan karir, pelatihan dan pengembangan, serta atasan yang dituntut harus berperan aktif. Sedangkan generasi Z memiliki preferensi pekerjaan seperti gaji, jenis kontrak yang ditawarkan, pengembangan karir, dan mentor atau pembimbing yang baik. Dalam penelitian kali ini, berikut merupakan pertanyaan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian ini, yaitu berapa tingkat kepentingan secara keseluruhan atribut preferensi generasi Z berupa gaji, pengembangan karir, work-life balance, lokasi kerja, dan fleksibilitas kerja. Kemudian, berapa tingkat utilitas pada masing-masing level atribut preferensi generasi Z berupa gaji, pengembangan karir, work-life balance, lokasi kerja, dan fleksibilitas kerja. Kemudian, bagaimana kombinasi atribut secara keseluruhan yang paling disukai generasi Z dalam pekerjaan. Sehingga dari pertanyaan tersebut memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kepentingan secara keseluruhan atribut preferensi generasi Z berupa gaji, pengembangan karir, work-life balance, lokasi kerja, dan fleksibilitas kerja. Jadinya, dari kelima atribut tersebut akan dilihat seberapa penting nilai gaji, pengembangan karir, work-life balance, lokasi kerja, dan fleksibilitas kerja. Kemudian dapat mengetahui utilitas pada masing-masing level atribut.
berupa gaji, pengembangan karir, work-life balance, lokasi kerja, dan fleksibilitas kerja. Kemudian dapat mengetahui kombinasi atribut secara keseluruhan yang dinilai paling penting dan paling disukai oleh generasi Z dalam hal mencari pekerjaan. Tentunya dalam penelitian ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, temuan dalam hasil penelitian ini dapat menjadi acuan para rekruter atau para praktisi di bidang SDM untuk melihat atribut-atribut pekerjaan manakah yang menarik bagi generasi Z yang nantinya akan dipakai sebagai rujukan karir bagi generasi itu sendiri. Kemudian secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan preferensi kerja yang menarik bagi generasi Z dengan menggunakan metode conjoint analysis. Kita masuk ke dalam bab 2, itu dalam kajian pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan grand theory, teori ekspektasi yang dikemukakan oleh Victor Froome tahun 1964. Dalam grand theory ini, bahwa motivasi seseorang akan mengarah pada tindakan yang bergantung pada kekuatan harapan. Selain itu juga teori pengharapan mencoba menjelaskan mengenai perilaku yang termotivasi sebagai yang berorientasi pada tujuan. Dalam teori ini menyatakan bahwa pilihan dibuat seseorang di antara alternatif tindakan secara sah dan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada individu tersebut. Jadinya nanti individu dapat memilih di antara alternatif secara sadar dan sistematis berkaitan dengan proses psikologis, khususnya persepsi dan pembentukan keyakinan. Selanjutnya di teori pendukung saya menggunakan teori preferensi kerja, bahwasanya preferensi kerja adalah hak yang didahulukan serta diutamakan daripada hal yang lain. Itu menurut KBBI tahun 2023. Lebih lanjut, menurut Holland dan Martinez tahun 2020 mengartikan sebuah preferensi kerja yaitu konstruksi teoritis yang memungkinkan pengorganisasian dari satu orang dan membedakan orang lain dalam hal kepribadian, minat, dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi preferensi kerja yaitu ada faktor lingkungan dan faktor individu. Selanjutnya yaitu adalah gaji. Gaji merupakan salah satu bentuk pembayaran dari pemberi kepada pekerja, baik ditentukan dalam kontrak pekerjaan ataupun tidak. Kepuasan gaji dapat dilihat bagaimana sikap seorang karyawan kepada atasannya. Kemudian kepuasan gaji berarti sikap yang menyeluruh atau perasaan yang timbul dari besaran gaji itu sendiri. Berarti bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Karyawan sering dianggap memiliki perilaku negatif apabila memiliki gaji yang dinilai kurang di bawah rata-rata. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan salah satu proses peningkatan kemampuan kerja individu atau skill yang dalam menyelesaikan masalah suatu hal untuk mewujudkan karir yang diimpikan. Menurut Gomez tahun 2014 dalam studi tahun 2021 bahwasanya bagi organisasi pengembangan karir dapat memberikan jaminan bahwa akan ada individu yang mengisi posisi yang kosong di masa depan nanti. Kemudian semakin baik perusahaan mengelola karyawan, maka akan semakin baik pula kinerja karyawan tersebut, serta akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan di suatu perusahaan. Selanjutnya work-life balance. Work-life balance merupakan kecenderungan untuk terlibat penuh dalam kinerja setiap individu serta peran individu dalam peranan total seseorang untuk mendekati peranan dengan sikap perhatian. Output dalam work-life balance adalah minimnya konflik peran antara pekerjaan dengan bukan pekerjaan. Serta di teori pendukung ada teori mengenai lokasi kerja. Heiser dan Linder tahun 2015, lokasi kerja adalah tempat suatu badan usaha yang beroperasi untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Menurut Crompton dan Balbon tahun 2018 menekankan secara spesifik yang mendasari keputusan pemilihan lokasi kerja bagi perusahaan yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pertama keputusan yang nyata dan dapat diukur, misalnya memperluas kapasitas produksi dan mengurangi biaya produksi. Itu alasan kenapa perusahaan memilih lokasi kerja tersebut. Kemudian
keputusan yang tidak berwujud, misalnya kualitas hidup karyawan dan citra perusahaan. Apabila perusahaan memilih lokasi kerja di daerah metropolitan, berarti citra perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar dan bahkan mencapai level multinasional. Kemudian fleksibilitas kerja. Menurut Hill et al. Tahun 2018 di dalam Pro tahun 2019 mendefinisikan bahwa fleksibilitas kerja sebagai kebijakan yang memungkinkan karyawan untuk memutuskan kapan, di mana, dan untuk apa, dan setelah berapa lama mereka terlibat dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi dengan adanya fleksibilitas kerja ini, karyawan dinilai dapat mandiri menentukan jam kerja mereka sendiri-sendiri. Dan berikut merupakan penelitian terdahulu yang mengangkat isu mengenai preferensi kerja bagi generasi Z dengan menggunakan metode conjoint analysis. Di antaranya itu ada Kapur dan Yadav tahun 2020, ada Gerting dan Mensah tahun 2022, ada Mayeting tahun 2018, dan Ronda et al. Tahun 2020. Dan berikut merupakan model dan hipotesis dalam penelitian kali ini. Dapat dilihat dalam gambar, menggambarkan model penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini. Menurut Isti Surjandari tahun 2018, conjoint analisis termasuk ke dalam multivariate dependence method dengan model Y sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, di mana X merupakan variabel independen dari atribut maupun level atribut, sedangkan Y merupakan variabel dependen yang terdiri dari preferensi dari responden. Atas membedakan penelitian ini dengan penelitian model lainnya, yaitu menurut Santoso tahun 2012, penelitian dengan menggunakan metode conjoint analisis berbeda dengan penelitian menggunakan analisa multivariate lainnya. Sebab di dalam metode conjoint analisis tidak perlu dilakukan pengujian hipotesis, seperti misalnya dalam penelitian normalitas, homogenitas. Jadi di dalam penelitian yang menggunakan metode conjoint analisis tidak menggunakan pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam bab 3 di bagian metodologi penelitian. Populasi dalam penelitian kali ini yaitu mahasiswa S1 manajemen angkatan 2020 dan 2021 yang sebanyak 239 mahasiswa. Kemudian sampel minimum dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 150 mahasiswa manajemen angkatan 2020 dan 2021. Angka 150 ini tentunya sudah dihitung dengan metode Slovin. Kemudian pengumpulan data kuesioner dibuat menggunakan Google Platform yang disebarkan dalam bentuk link dan disebarkan melalui pesan elektronik kepada responden. Nantinya data tersebut akan dikumpulkan dan akan dievaluasi menggunakan skala Likert. Pada penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Dan berikut merupakan instrumen penelitian dari penelitian kali ini. Dalam penelitian dengan menggunakan metode conjoint analisis, dibutuhkan komponen seperti atribut dan level atribut untuk membuat kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada sampel. Di mana saya membawa atribut gaji, pengembangan karir, work-life balance, lokasi kerja, dan fleksibilitas kerja dengan levelnya, yaitu gaji mulai dari kurang dari 4 juta, 5 juta sampai 7 juta, dan di atas 8 juta. Kemudian pengembangan karir, tidak ada pengembangan karir, ada kesempatan pengembangan karir di perusahaan, dan pengembangan karir sebagai batu loncatan ke perusahaan yang lebih baik. Kemudian mengenai work-life balance, levelnya tidak ada work-life balance, adanya work-life balance, dan tidak adanya work-life balance. Kemudian mengenai lokasi kerja, di antaranya itu ada bekerja di desa, atau bekerja di daerah, kemudian bekerja di kabupaten, dan bekerja di kota metropolitan. Kemudian adanya fleksibilitas kerja, yaitu sistem kerja fleksibel dan sistem kerja yang kaku. Intinya dari atribut dan level atribut ini akan dievaluasi melalui SPSS dengan orthogonal design. Dan nantinya akan menghasilkan sebuah stimuli atau stimulus yang nantinya stimulus tersebut akan dievaluasi untuk responden ke depannya. Untuk analisa data,
Dalam penelitian kali ini menggunakan uji validitas, yaitu uji yang berguna untuk melihat apakah suatu alat ukur yang dapat dikatakan valid atau tidak valid. Kemudian adanya uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana data tersebut dapat dipercayai dan dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir, dalam penelitian ini menggunakan analisa data jenis conjoint. Dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia, analisa conjoint ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana preferensi pekerjaan dan harapan bagi calon karyawan. Nantinya, hasil output conjoint analisis ini berupa nilai utilitas pada setiap level atribut yang digunakan dalam penelitian dan nilai kepentingan pada masing-masing atribut yang dimulai dari peringkat tertinggi sampai peringkat terendah. Jadi nantinya dapat dilihat prioritas pilihan pekerjaan bagi generasi Z di antara gaji, work-life balance, fleksibilitas kerja, lokasi kerja, dan masih banyak lagi. Sekian dari video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.